yang itu ke libur kemarin kita ganti nanti ya. Saya ini kan aja ya di grup ya. Ya, Pak. Senang kalau gitu. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Kemarin terakhir kita dayanya. Ini contoh ini kemarin. Contoh mencari tegangan puncak maksimum yang diperbolehkan sampai itu kemarin ya. Sekarang kita lanjut operasi kelas A ini yang kita laksanakan di parameter P ya, hybrid, di mana untuk satu siklusnya yang tidak terpotong itu cukup dengan satu transistor. Yang dimana titik kerjanya itu diletakkan di garis kupat. Di penguat dayanya adalah daya output dibagi dengan daya input. Contohnya ini suatu penguatan transistor jika daya outputnya 10 mW dan daya inputnya adalah 1 mikro, maka penguatan dayanya adalah 1000 kali penguatan daya. Ini kopan yang besar ya, yang besar karena harus mentegangannya. Jadi titik kerjanya itu di tengah. Ini garis bukan di sini. Jadi kalau ininya garis bukan di sini adalah titik temu antara garis bukan DC dan AC. Di mana kemarin kalau titik garis bukan DC, isi saturasinya adalah kalau bagi tegangan VCC dibagi RC kali RT, sedangkan cut off-nya adalah sama dengan VCC, cut off VCC. Sedangkan kalau garis beban AC berarti isi saturasinya adalah ICEQ ditambah VCEQ dibagi RC. Sedangkan VCE cut off-nya adalah VCEQ ditambah dengan ICEQ kali RC kecil ya. Kerjanya itu itulah yang puncaknya di sini ya untuk cut off-nya. Dan untuk puncaknya mana yang lebih besar gitu ya, ICEQ atau ICEQ RC. Nah ini tuh hitung daya keluarannya. Ada kan tegangannya ya. Jika kita mengukur dalam RMS di dalam parameternya, maka daya outputnya tadi, outnya adalah PRMS kodrat dibagi dengan RL. Jika tegangan puncaknya yang kita ukur, puncak dengan oscilloscope, maka itu adalah V out kodrat sama dengan RMS ya, dengan parameter ini dengan puncak pasti dia dengan oscilloscope ya, sehingga dia V out kodrat dibagi dengan ini adalah akar 2 akar 2. 2 dikodatkan dari kan 4 kali 2 8. Jadi boleh menggunakan ini, boleh menggunakan tapi berbeda ya. Ini tegangan rata-rata, ini adalah tegangan puncak ke puncak. Ini rata-rata puncak ke puncak ya, karena dia minus, makanya akar diakarkan, baru dikodatkan. Karena kodrat negatif juga menjadi positif. DC kan hanya rata-rata positif. DC. S tegangan balik jadi bisa kita menggunakan dia rata-rata akar rata nanti yang negatif yang positif saling meniadakan nol. Hanya akan berbeda tegangan pasti kita ukur dengan DC. Tegangan output. Kemudian
Yang diperbolehkan daya maksimum tadi, MPP tadi kan, dengan puncak ke puncak yang tidak cacat. Ya. Jadi daya keluaran maksimumnya ketika sebuah penguat ya menghasilkan tegangan keluaran puncak maksimum, tapi dia tidak cacat. Ya. Ini dia P-out-nya, puncak maksimum kan berarti dia gelombang juga, hasil juga. Sehingga dia MPP dan dibagi 8. Ini pik ya. Nah ini yang sudah maksimum tidak cacat lagi. Kalau itu bisa saja dia masih cacat ya. Jadi hanya output ini output, kalau sini tidak. Output yang tidak cacat. Kemudian untuk inputnya, ini untuk ya, dia ada paru dari tegangan DC. Ya. Pada saat belum ada input sinyal AC-nya, ya, ini belum masuk, ini kan tegangan DC sebagai penguatnya ya. Jadi transistor sudah punya daya yang diserap ya DC. Ya tidak serap LK ya. Jadi tegangan daya itu adalah VCE kalau di situ ya. VCE dikali IC kan. Dia VCE dikali untuk aplikasi. Jadi dikatakan disipasi atau daya yang diserap ya, daya ekuisen sama dengan tegangan DC-nya, VCE ya, dan dikalikan dengan arus DC. Ini dia tidak boleh sebagai saklar ya, karena dia hanya harus ada tegangan. Sini tujuannya ada kerjaan tadi ya. Jadi ini tegangan VCE, ini boleh di sini hanya VCE yang ada arus DC-nya sangat kecil atau mendekati nol. Kalau di sini jenuh, berarti dia arus DC-nya yang maksimal, VCE-nya mendekati nol. Ya. Jadi pada saat ada sinyal, berarti sinyal input tadi, disipasi apa? Daya diserap dari transistor atau disipasi daya dari transistor akan meningkat. Tadi ada daya DC dan ada daya AC. Transistor mengubah sebagian dari daya DC tadi atau yang tadi menjadi daya sinyal. Ini maka disipasi daya fusion yang tadi adalah kasus yang jelek, belum ada tegangan di AC-nya ya. Nah, daya yang hanya daya DC saja disebut daya fusion diam. Dengan masuknya sinyal AC maka akan bertambah. Jadi minimal daya input itu adalah daya DC tadi VCE daya minimal. Padahal jelek di sini artinya tidak ada daya input dari sinyal AC. Maka jika ada sinyal AC-nya, maka tingkatan daya suatu transistor dalam tingkat kelas A lebih besar dari GDP atau daya disipasi daya. Nah, kalau hasilnya itu nggak lebih besar, jadi transistornya sudah jelek, nggak usah dipakai, diganti gitu ya. Hanya daya DC saja. Dan aliran arus yang mengalir di transistor harus mengalir, tapi dia melewati R atau R2 gitu ya. Jadi RB-nya. Di sebelah tegangan arus yang ada arus DC. Arus DC ini mempunyai dua komponen yaitu arus bias
yang melalui pembagi tegangan, ya 1 dan arus kolektor yang melalui transistor. Dengan transistor itu akan 3 itu ya. Ini dengan sifat arus DC tersebut disebut aliran arus dari tingkat. Kita memiliki penguatan tingkat, jadi kita harus menambahkan arus individu untuk memperoleh aliran arus total. Efisiensi, ya. Kemudian efisiensinya daya DC, ya, sama tadi, PD itu DQ itu daya distribusi daya, ya. Jadi daya DC adalah efisiensi dibalik di DC. Tambahnya ya. Dikali ini efisiensi sumber tegangan ya. Jadi arus DC itu kemudian DC kita hitung tadi ya. Ini membandingkan orang yang kuat pasti adalah perbandingan daya output dengan input daya DC tadi ya. Karena efisiensi output dengan DC. Jadi efisiensinya ya di atas sebenarnya ya, di atas 0 dan di bawah 100. Tidak ada yang 100. Dan biasanya ya kalau 0 tadi berarti dia ya transistornya sudah harus dibuang gitu ya. Dia antara 0 sampai 100 di atasnya ya, 0 dan 100. Efisiensi akan memberikan cara untuk membandingkan dua desain yang berbeda. Nah, efisiensi ini akan mengindikasikan sebaik apa penguat. Semakin tinggi efisiensinya itu semakin bagus. Kita harus mencari yang tinggi nantinya untuk lebih baik. Ya. Karena semua resistor kecuali resistor beban membuang daya, karena dia akan menyerap arus. Daya itu kan adalah arus dari tegangan. Jika ada R berarti arusnya akan nah itu adalah tegangan dibagi dengan R. Semakin besar R-nya semakin kecil arusnya. Nah jika arus kecil daya akan kecil karena daya adalah arus dibagi tegangan. Jadi nanti ini adalah hanya pada tahanan beban ya. Jadi semua resistor kecuali resistor beban daya menurunkan. Jadi efisiensi yang berkurang dari 100%. Ada yang 100 sama, pasti ada rugi arus nanti ya. Ya, dalam nyatanya efisiensi maksimum dari penguat kelas 1 dengan hambatan itu dan hambatan kelas adalah sekitar 25%. Nah, dalam berprovokasi efisiensi yang dari kelas ini dapat terima, tapi ada juga yang harus kita mencari efisiensi yang lebih besar. Karena tingkatnya kecil ya di bagian depan ya, berarti di PM-nya pra ampere, itu biasanya bekerja baik dengan efisiensi. Daya masukan di sini juga kecil. Kan jika tingkat terakhir dari sistem perlu dengan beberapa ratus mili watt dalam masih watt kemarin di format RT gitu ya, itu kan masih miliwatt ya. Kita ada di volt. Dan nanti aliran arus pada daya masih cukup rendah untuk maksudnya dia perlu penguat daya. Kerja bertingkat nanti itu masih daya tinggi, kemudian masih baru masuk ke dasar baru ke. Tapi untuk ketika tingkat akhir perlu untuk menentukan beberapa watt aliran itu biasanya menjadi terlalu besar untuk operasi kelas A. Itu ada kelas B atau kelas AB. Contohnya, jika tegang output ini sudah kita hitung dengan parameter P ini ya. Kemarin memastikan AP dikali dengan ini adalah Z dibagi Z dikali V
dikali dengan AP. Untuk mendapatkan AP adalah, kalau ini kan RC kecil dibagi dengan RE aksen. Untuk mendapatkan RE aksen, berarti dicari dulu RC. Untuk mencari RC, cari dulu PBB. PBB adalah R1 dibagi R2 dikali R1, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali dengan PCC. Dapatlah PBB. PBB dikurang PBE dibagi dengan RE untuk pendekatan detail. Kalau pendekatan detail berarti dia RE-nya ditambah lagi dengan beta dibagi dengan RB dibagi dengan beta. RB adalah R1 paralel RB. Dapat IE PBE dibagi dengan tutupan milisat itu dibagi dengan tadi dapat ya. Saya dapat RC paralel dengan RC kecil. RC kecil dibagi dengan RC. Dapat AV. AV dikaliin dapat. Nah ini dia. Kita cari ya yang sudah diberikan. Jadi jika ini diukur nih, jika tegang output beban 18 volt, peak ya, berarti dia sinyal AC ya. Dan IPDC input basis Z inverse. Karena Z inverse adalah R1 paralel R2 kan. Ini jenis ini RE aksen dikali dengan beta. Ini Z step ya. R2 paralel dengan Z inverse itu impedasi Z inverse. Ini basisnya 100. Kalau kita hitung dia adalah dari RE aksen tadi yang didapat PBE dibagi E tadi ya. RE aksen dikali dengan itu adalah Z inverse. Ini dapatnya 100 ohm. Ini nggak dihitung lagi. Dapat area sebelumnya. Kalau untuk menghitung seperti itu ini harus kita getanya harus ada. R ada. Kalau nggak ada R berarti dia AV-nya sama dengan sumber. Ya. R harus ada. Karena ini bukan kita yang memberikan, sebenarnya dia dari seperti kayak hasil ini ya sumber. Ini dapat ini dari cara mencarinya. Jika ini umpamanya nggak disebutkan, kita cari ini outnya adalah AP dikali PI-nya adalah step dibagi sama RG dikali ya. Untuk AP-nya berarti RC kecil mana RC paralel RL dibagi dengan RE aksen. RE aksen adalah PBE 25 sampai 50 atau 50 volt dibagi dengan IE. IE adalah PBB dikurang PBE dibagi R. Ya, PBB dikurang PBE dibagi RE ditambah RB dibagi beta, di mana RB-nya R1 per 2. Nanti dapatkan PBB-nya, jadi 2 dibagi R1 per 2 dikali panjang deh, ya, ini disikat lagi ya. Ya kan kita ada di bab 3 ya. 3 kita sudah belajar mencari berapa V-out-nya. Umpamanya ini 200 mili peak, berarti dia misalnya HV dikali dengan in atau in ya. Kalau nggak ada diperhitungkan ideal di sini berarti nggak ada RE-nya, berarti dia ya HV dikali dengan sumber. Nah, ini dapat yang ini nih. Ini dapatnya RE aksen dikali dengan seperti ya. Lihat tegangannya besar untuk ini ya, karena ini udah penyertanya. Ini sama dengan yang ini. Ini yang kita RE aksen beta kali RE aksen kan. Ini RC paralel RL. Dan Z step-nya mendapat 100 ya. Ini paralel dengan 10 paralel ada 37. Ini pasti lebih kecil daripada yang kecil. Ini kecil 64. Ini yang di atas ini adalah tegangan puncak ke puncak atau ini puncak ya. Kalau diukurnya dengan ininya tadi umpamanya kayak RMS, nah di sini juga RS. Ya. Dibagi 8 RR. Karena berapa? Karena 2 akar 2 tadi daripada karena dia tegangan. Tapi kalau RMS ini tidak ada bagi 8 ya. RMS
kodrat dibagi dengan RR. Ini karena tinggal punya puncak nih. Inputnya tadi ya 200 milivolt. 200 milivolt kodrat dibagi dengan 8, katanya 133,7 mikrowatt. Nah, mili dikodatkan jadi mikro. Ini 200 dikodatkan menjadi 40.000 kodrat P kodrat dibagi dengan O. P kodrat berarti dia I kodrat R kodrat. R-nya hilang satu berarti I kodrat dikali R. Ya kan PO-nya ini yang kita dapatkan tadi 18 ya. Kita di sini sudah diukur ya, atau nanti dihitung dengan AV dikali in, sumber in ya. 18 volt kodrat sama ini volt dalam volt ya. Dalam volt 8. Makanya 220 mili. Sama I kodrat, mereka I kodrat kali I kodrat R kodrat dibagi dengan R, makanya I kodrat R. Maka 18 kodrat ini dibagi dengan 8 dikali 800 ohm. Ini lebih besar ya. 18 ini 180 dikali 800 dikali 140 kan. 100. Karena 18 dan 18 kalau 20 dan 20 jam 400 0, itu dalam mili. Jadi sehingga semua dayanya adalah Pout dibagi dengan 225 mili dibagi dengan 1.600 kali. Ya. Maka dayanya. Pout dibagi dengan kemudian di rangkaian ini tadi disipasi dayanya berapa? Ini kan baru PO-nya disipasi daya. Kemudian berapa efisiensinya? Tadi ya, efisiensinya adalah PO dibagi dengan MPP tadi ya, dibagi dengan tegangan DC ya. Dayanya adalah PDQ-nya adalah ICE dikali I CQ. Kita mencari ICE dan ICQ, nah kita belajar juga sebelumnya ya. Jadi dia kita mencari arus IC dan tegangan VCE. Nah, cari VBB-nya. Tapi kalau kita ini tidak diketahui kita ukur semua, ini udah VBB udah dapat ya. Enggak diketahui, ini dihitung semua hanya sini beta gitu ya. Beta berapa? Nah, ini baru kita cari. Ini ada RG berapa gitu ya. Ini dapat semua nih. Ini sudah diukur ya udah kita tidak menghitung lagi. Sehingga PBB kita cari lagi. Kalau tidak nanti udah PBB dapat di situ ya. PBB-nya adalah R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VCC 8 ohm. 8 ohm dikali 150 dikali 30 volt ini ya. Ohmnya habis 1 kan nanti PE-nya itu langsung IE juga boleh di sini. PBB dikurang PE ya. PBB 3,7 dikurang 7 dapat 3. 3 dibagi 20 dapat 100. Kalau ini dapat untuk mencari VCE tidak perlu langsung, cukup kita mencari VC-nya saja. Bisa juga langsung. Tadi E sama dengan ICQ. Ini cara langsungnya ya. PBB dikurang PBN. Sekarang kita cari ICQ-nya, VCE-nya lagi. Ini kalau VE-nya dapat. VE-nya dapat di sini kan? Nah, tidak perlu lagi kita mencari VE-nya dapat, tinggal VC kita cari. Tinggal VCC dikurangi dengan ICRC. Kalau dulu di sini kan VCC sama dengan IC dikali RC tambah RE dikurangi dengan VC. VCC dikurangi IC. VCC dikurangi ICRC
RT dikurangi VC. Tapi karena IE-nya dapat tadi, VE-nya dapat, ini dari VC. Atau boleh langsung juga, sama-sama. Dengan ininya, isi-nya kita ambil dengan IE tadi ya. Ini yang IE-nya yang langsung tanpa mencari VE. PBB dikurang PBE bagi RT. Ini ideal. Kalau tidak, ini tambah lagi. Cari dulu RB-nya kan. RB adalah R1 per R2 dibagi dengan beta. Nah, yang pertama. Paling dikurang sedikit. Kita cari VCE-nya. Karena kalau VE dapat, ini sudah cukup gunakan ini. VCE dikurangi ICFC. Kalau VCE langsung, berarti VCC dikurangi IC dikali RC ditambah RT. Karena itu OVE-nya dapat, ya udah. Ya. 30 volt dikurang 150 dikali 150 dapat. PE-nya tadi sudah dapat 3. Sudah 12 dikurang 3 dapat 9. Atau kita cari langsung. Seperti yang ini tadi ya. Kita cari dulu OVE-nya langsung. VCE, VCC dikurangi. Atau disama dengan VCE ya. IC dikali RC tambah RT. Ini kan hanya RC saja. Nah, ini RE-nya didapat dari sini ke 3. Ya. Itu dikali 120 tambah 20, dapatnya 9 volt. Sama ya. Mencari VE dulu baru VC, atau langsung VCE. Ya, disipasi dayanya didapat kita. VCE-nya didapat, arus IC-nya didapat, VCE-nya dapat. VCE dikali IC. 9 volt dikali 150 ampere, 1,3. Ini baru dapat PDQ-nya. Kan? Dan untuk mendapatkan efisiensi, dia kan diperlukan nih MPP tadi. Ini baru maksimalnya ya. Out dibagi dengan tegangan DC evidensinya. DC-nya juga baru kita dapat disipasi daya ya, disipasi daya bukan PDQ. Nah, nanti kita harus mencari efisiensi tingkat. Jadi arus bias dulu. Arus bias adalah arus yang melewati R. VCC dibagi R1,2. 30 dibagi 450 dibagi 8 sama dengan 53,8. Dan arus DC-nya adalah arus bias ini ditambah dengan arus C tadi ya. Inilah arus DC-nya. Jadi daya output DC adalah VCC dikali IDC. 30 volt dikali 203,8. 6,8. Kita dapat efisiensinya Pout dibagi dengan ini. Jadi apa PDC-nya 6,11, Pout dengan Pout 220. Efisiensinya dapat kecil emang ya. Tapi kan sampai banyak sampai 25%. Dari inputnya DC ini DC ya. DC itu dia kan menambah daya. Sama nih saya sama. Kebetulan kalau tadi 18 ini 6,2. Basisnya tadi 100 ini 3 sama ya. Sebab mata daya. Bisa kita bahas sama. Tidak besaran aja ya. Jadi kita masuk ke rangkaian yang kedua, penguat daya pengikut emitter atau common collector ya. Karena di common collector ini dia tidak ada FC. Sedangkan outputnya dia paralel dengan emitter. Kalau common collector dia paralel dengan collector. Common emitter ya paralel dengan collector. Itu common collector dia paralel dengan FC. Ini sama, cuma beda RE saja ya. Isi saturasi AC-nya ya. Ini kan yang DC. Itu dia isi satu DC, DC dibagi dengan FC tambah RE. Jangan ya. Nah, kalau sini dia tidak ada RE-nya.
ERC-nya kan, dia VCC dibagi dengan sininya VCC sama dengan VCC VCE cutoff sama dengan VCC. Nah, sedangkan arus isi saturasi AC sama VCQ VCE dibagi dengan RE. Tadi kan dibagi dengan RC kecil. Ini RE. RE kecil adalah R emitter paralel dengan RE. Sedangkan kalau komponen emitter tadi di RC kecil berarti dia R kolektor paralel dengan R besar. Kemudian di sini VCE cutoff-nya ada arus AC lebih besar, berarti VCE cutoff hasil lebih kecil daripada karena VCE cutoff-nya adalah VCEQ ditambah VCQ. Kan kalau ini kan VCC lebih kecil. Nah, inilah puncaknya. Dan dia di sini tidak akan pernah output ini cacat kalau inputnya nggak cacat. Kenapa? Penguatannya dia di bawah 1. Beda dengan common emitter. Common emitter dia bisa cacat. Nah, kemarin kita ini kan ya, ke atas ya, atau yang kalau titik kerjanya bergeser ke atas, yang bawahnya atas. Ini yang kelas AB ini ya. Nah, ini titik kerjanya ke sini, dia puncaknya ada. Geser ke sana, ininya yang cacat. Nah, sedangkan common kolektor tidak. Selagi inputnya tidak cacat, ya outputnya tidak akan cacat. Kenapa? Penguatan outputnya lebih kecil daripada input. Ya gimana dia mau cacat kalau inputnya tidak cacat? Ya, nah, itu dia. Enggak dia dikerjanya dimanapun ini tidak akan cacat. Selagi outputnya nggak cacat. Nah, ini sedikit di bawah, outputnya sedikit di bawah input. Tapi arusnya lebih besar, ya. Sehingga dia disebut tetap penguat daya. Nah, ini hanya beda RE ini ya. Nah, sedangkan kalau untuk ininya DC, tapi dia hanya VCC dibagi RE. VCE cut off sama VCC. Nah, ini beda untuk AC-nya, dia ini dibagi. Kalau common emitter tadi dia dibagi RC kecil, di mana RC kecil adalah tahanan kolektor paralel satuan. Ini dia RE kecil, berarti tahanan emitter paralel satuan. Outputnya tidak akan pernah cacat selagi input cacat. Tetapi common emitter berbeda. Penguatannya lebih besar daripada satu. Nah, dia titik kerjanya itu yang menentukan. Ini si saturasi DC, VCC bagian. Cut off-nya ya sama dengan VCC. Sama, ya. Nah, kalau common emitter, kan ini VCC dibagi RC tanpa 2R ya. Kalau tidak ada. Si saturasi AC ya sama ya. ICQ, VCE dibagi kalau common emitter RC kecil, ini RC kecil. Cuman sumber hasilnya berbeda ya. Kalau RC kecil adalah tahanan kolektor paralel dengan kalau ini tahanan emitter paralel dengan sama VCE cut off-nya juga. Kalau tadi VCE gunanya ya I CQF. Sebenarnya besarannya sama ya. Besarannya sama. Ya, RE-nya ada perbedaannya RE dengan RC hanya tegangan tadi dia kolektor paralel dengan R beban. Lihat, ketika kerja di sini itu tak utuh. Ketika kerjanya geser itu tak utuh. Kenapa? Selagi inputnya ya inputnya itu lebih kecil daripada input, sedikit di bawah 1. Ini tidak keberatan selagi input tidak cacat. Tapi jika penguatannya lebih besar dari 1, ya ini titik kerjanya akan menentukan. Terlalu ke bawah dia yang puncak positifnya, juga dibalik seperti negatif. Ke kiri puncak bawahnya yang cacat. Ini sudah, ya, tidak perlu lebih fleksibel, cuma dayanya lebih kecil daripada daya common. Nah, tegangannya lebih kecil, outputnya tapi arusnya aja lebih besar. Sedangkan
kalau common emitter arus dan tegangannya dua-duanya lebih besar daripada input. Jadi outputnya ini bisa cacat jika melewati batas. Nah, dia kita hitung berapa tegangan puncak maksimum yang diperbolehkan. Jadi dia mana yang lebih besar, VCI atau ICQ RC kecil. Mana yang lebih kecil ya, mana yang lebih besar dia. Kalau tidak, dia pasti lebih kecil. Ya nanti maksimum tutupnya kecil daripada VCC. Itu kan dia KTP-nya kan lebih kecil dari VCC sama. Kita ambil contoh ya. Dari ini sama VCC, berarti kita di sini VCC sama. RE ya, berarti dia RC per RE per dengan. Kemudian frustrasi berarti ini dua. VCQ ditambah VCQ bagi RT. Jadi kalau ini didapat, ini saturasi dan kapasitas dapat. Ini baru kita bisa. Sama dengan kemarin ini ya, kemarin untuk perhitungan ini ya, ini kan dari tegangan basis dulu ya. Dari UB. Jadi dia 100 dibagi dengan 100 dikali 12. 8. Kemudian ICQ sama dengan VE bagi dengan RE atau VBB dikurang VBE dibagi 8 dikurang 7 kan 2,3 ya. Besar ya. ICQ-nya. ICQ-nya ya langsung ke CC dikurangi ICRE. Plus kurangi ini 14 tepatnya 12,7 ya 4,7 apa itu 1,4 kanan RE kecilnya berarti RE paralel dengan RL 16 paralel dengan 16 nggak perlu dihitung kalau sama ya seri ya tinggal dijumlah ya seri mau sama mau berbeda mudah untuk paralel bisa sama berarti separuh. Nah 16 dikali 16 dibagi dengan 32. Dan ini isi saturasinya AC gimana dan tegang kita. Isinya didapat tadi ini RE kecil yang dapat sehingga isi saturasinya adalah ini yang DC dulu ya. DC dibagi dengan 12 dibagi 16 dapat. Jadi nanti isi saturasi AC lebih besar dari 0,75. Sedangkan VCE AC lebih kecil karena dia VCE ya. Ini dia adalah sama dengan VCC. Sehingga sedikit VCC ya. Kalau real. Efek kecilnya ada itu tadi. Karena kita harus saturasi AC. VCQ ditambah VCEQ dibagi RT. 6 tambah 4,7 volt dibagi dengan 1,4. Lebih besar daripada 0,75. Ini DC. Kemudian VCE-nya pasti di bawah 12. Harus di bawah karena isinya lebih besar. Kalau enggak, titik garis bebannya tidak jadi pertemuan garis beban AC dan DC. Sehingga VCE-nya lebih kecil VCE ditambah VCE. VCE-nya ini 4,7 dan di atas tadi. Dan 8 tadi. VCE-nya dapat 6 tadi. Dari 8, dapatnya 8. VCE DC adalah sama dengan VCE 12. Lebih kecil, lebih besar. Sehingga nanti MPP didapatkan dengan menghitung mana nilai yang paling kecil. ICQRC
atau nanti VCFI udah dapat ya, VCFI udah dapat 8. Nah, itu tuh VCFI FC. VCFI-nya nih 4, 6 mm dikali dengan 8, 3,65. Berarti ini dia. Bukan ini. Ini dia LT kan 9,4 ya, ini 7,3. Soalnya nanti dia sudah cacat. Sama ininya, hanya beda. Sama VCEQ. Caranya ya, itu berbeda. Kalau VCEQ common emitter, berarti dia VCC dikurangi ICRC ditambah RT. Ya. Aman. Rektor. Tarif ya. Itu kelas A tadi. Tapi dia satu siklusnya cukup satu transistor. Kalau kelas B, cuman dia puncaknya tentu dibagi 2 ya, maksimal artinya gelombang positif dan gelombang negatif. Jadi operasi kelas B, dan nanti dia bekerja satu siklus, itu memiliki 2 transistor. Nah, setengah siklus, karena titik kerjanya akan dibuat di arus titik stroke, titik off. Nah, dia gelombangnya tinggi untuk positif, negatifnya jadi cacat 0 kan. Contohnya dia ditambahkan dengan transistor komponernya. Itu yang satunya. Itu jika A ya. Cara biasa untuk menjalankan transistor di dalam rangka linear ya, rangka bias yang paling sederhana dan paling stabil. Cuman dia titiknya akan terbatas pada satu transistor ya. Jadi dari arus pertemuan titik kerja tadi ya antara kondisi kasih ya. Puncaknya itu dipergunakan 0 sampai arus maksimal ya. Sehingga dia akan lebih terbatas. Nah, cuman dia satu transistor untuk satu siklus. Dia langsung outputnya itu langsung sinyal cacat ya, sinyal sinus. Itu dan paling sederhana untuk satu transistor. Cuman dia adalah bukan cara yang paling efisien untuk membuat daya. Semua preamp biasanya seperti itu. Ada muncul kelas B tadi. Juga ada beberapa aplikasi ya seperti harus posisi kita ya, tidak harusnya tadi banyak bilang di output kan nanti prosesnya lama. Kelas B ini. Kelas disebut juga push pull. Tetapi yang kelas B asli ini tidak bisa tidak karena punya transistor itu punya tegangan. Jadi arus sudah tegangan sudah ada, belum tentu ada arus. Jika tegangan tersebut di bawah tegangan threshold ya. Tegangan sudah ada 1,2 harus maksimal. Apa? Tadi supaya di transistornya pasti tegangannya harus lebih besar dari 2 dari arus. Arus kan ada elektron yang mengalir. Pada saat tidak ada elektron mengalir, pada saat tegangan yang ada sehingga elektron akan dihalangi oleh daerah dioda ya. Ya perlu daerah itu dihilangkan. Hilangkannya tapi memberikan tegangan lebih besar daripada tegangan yang
Mana transistor itu mirip dengan dua ya sekitar 0,6 sampai 0,7. Untuk perhitungan kita ambil 0,7 Bapak. Jadi di atas 0,7 lah baru akan terjadi arus. Padahal di bawah 0,7 tegangan sudah ada, arusnya nggak ada. Nah, betul enggak? Nah, head tidak seperti itu. Arus kecil pun dia tetap ada. Tegangan kecil pun ya, karena dia tidak melalui tegangan junction, karena dia melalui kanal ya. Sudah sediakan ini tersebut. Resistor NPN dan yang menggunakan trafo ini ya. Maksudnya kayak untuk mirip dengan ini ya, apa namanya arah kan dioda di sini. Nah, ini tegangan positif juga ya, dibalik NPN. Kalau kolektor ke atas berarti harus tegangan negatif. Berarti kita menjadikan dua satu daya. Nah, lihat kita dasar kita lagi bahwa gimana NPN, transistor PNP itu kita tegangan positif. Jadi dia yang tadinya tegangan negatif, emiternya 0, kolektornya negatif. Jadi emiter lebih besar ya daripada kolektor. Kalau NPN tidak, emiternya 0, kolektornya positif, berarti kolektor lebih besar daripada emiter. Sedangkan di PNP tidak, kolektornya yang negatif, berarti lebih kecil dari 0. Sedangkan emiternya 0. Nah, kita tidak punya tegangan negatif. Berarti yang penting emiter lebih besar daripada kolektor. Nah, emiternya dikasih tegangan positif. Kolektornya 0. Jadi tetap emiter lebih besar daripada kolektor. Gitu kan? Kalau tegangan negatifnya kan emiternya 0. Itu lebih besar. 0 lebih besar dari apa? Ya lebih negatif. Berarti kolektornya di sini lebih negatif. Nah, ini tidak. Kolektornya kita nolkan. Berarti yang lebih besar dari 0 ya positif. Nah, jadi tegangan positif. Ini dengan inputnya trafo setting. Ini juga trafo. Ini apa? Tegangan di sini tidak ada yang masuk. Tapi ini jarang digunakan kapasitor. Jadi mirip dengan arah gelombang penuh ya. Jadi dia pada saat gelombang PN positif nih, ini yang terjadi. Ini ya gelombangnya keluar. Baru tapi setengah gelombang. Nah, kemudian input akan berubah dari positif menjadi 0, sampai kita turun lagi 0. Nah, itu negatif ini dia. Ini 0, ini ya. Ya dia negatif ini. Jadi untuk mendapatkan satu gelombang penuh, dia perlu 2. Nah, ini kan inputnya baru satu gelombang nih. Setengahnya ini, berarti dia negatif, ini 0, ini yang 1. Nah, dia satu gelombangnya 2 transistor. Nah, masalahnya tadi adalah pada tegangan junction tadi. Jadi di sini jika ideal itu baru dia ya, jika ideal. Tapi dalam kenyataan ideal itu tidak ada. Jadi dia waktunya tinggal apa namanya gelombang positif itu sekitar 0,7 volt tadi ya. Jadi T-nya akan tertinggal. Sehingga dia outputnya akan jadi cacat. Ya, NPN dan PNP. Ya. Dengan tegangan PNP-nya positif. Jadi coba satu daya. Tidak kita memerlukan 2 satu. Ini yang pakai kapasitor ya. Nah, ini kan tadi pakai trafo ya, CT. Saya gelombangnya juga belum penuh. Seperti punya arah kan? Gimana seperti penuh? Dia pakai CT. Ini yang pakai trafo. Ini yang banyak yang dipakai. Nah, ini masalah masing-masingnya di sini, yaitu tegangan di kapasitor adalah 2 kali daripada sukunya idealnya 0. Pas push pull dorong tarik.
N 24. Karena VCEQ-nya adalah energi CC ya, sama dengan VCC dibagi 2. Garis beban DC-nya garis beban DC-nya di mana DC saturasinya VCC dibagi 2 RR. Sedangkan VCEQ-nya VCC per 2. Ya, CC 2 RR. Ini referensinya. Sedangkan beban puncak ke puncaknya itu sama dengan PP-nya sama dengan posisi. Dinamisasinya ini sama ya. Kita jadi mesh. Nah, secara keseluruhannya makanya ini akan terjadi disebut crossover tadi. Kenapa terjadi crossover? Karena ada tegangan junction ini apa disebut crossover. Kita kan maunya ini langsung gitu ya, hasil seperti ini. Ini terjadi keterlambatan antara kenapa terjadi tegangan junction belum ditembus pada saat 0,01, 0,02, 1. Sedangkan ini sudah bergerak sini. Waktu sudah bergerak kan? Nah, ini mulainya setelah 0,7. Minus 0,7 sama RTN. Sehingga dia akan tertinggal. Nah, untuk membuatnya itu makanya ini kita geser ke atas itu terjadi. Nah, kalau udah di sini kan ini bukan kelas A lagi, ini udah kelas bukan kelas A B lagi, ini udah kelas A kan. Cuman kelas A-nya hanya sedikit ininya. Tidak ada kelas A yang dibuat di sini ya. Hanya berarti bebannya akan mudah cacat karena dia hanya negatifnya tuh gelombang negatifnya kecil sekali. Positifnya jauh lebih besar kan. Nah, ini kelas A. Kelas B-nya di sini harusnya. Kelas A udah di sini kan. Kelas A di sini idealnya kan. Berarti ini termasuk kelas A. Makanya disebut kelas AB nanti. Kelas B yang ada A-nya juga. A-nya cuma kecil. Itu apa untuk menghilangkan ini? Supaya dia mulus. Makanya agak rangkaiannya agak susah untuk menghilangkan crossover tadi. Perpindahannya dari gelombang positif dari kerja transistor 1 ke transistor 2-nya itu perpindahannya. Jadi ada tertinggal ininya ya waktunya. Harusnya kan dia sama dengan ini. Nah, ini karena dia 0,7 tadi. Sebenarnya di bawah 0,7 ya, tapi di atas 0,6. Menambah berapa itu ya? Nah, titik kerjanya sedikit di atas titik cut off. Kalau kelas B murni kan dia di cut off. Untuk supaya dia bersambung. Ya, clipping atau lagi mereka tertinggal ya. Di clipping antara setengah siklus positif dengan negatif. Nah, outputnya akan cacat, distorsi. Nah, ini disebut distorsi crossover. Perpindahan terjadi kecacatan pada saat perpindahan dari gelombang positif ke negatif dan negatif positif dan seterusnya. Sehingga nanti untuk menghilangkan distorsi crossover kita perlu menerapkan bias maju sedikit untuk dioda emitternya. Jadi disebut kelas AB. Nah, sehingga sebenarnya kita tidak ada yang kelas B murni itu sebenarnya. Masuk kelas AB. Tapi ada juga yang disebut kelas B karena naiknya hanya sedikit gitu ya. Tapi kalau dia pas kelas B itu benar-benar dia di cut off, bukan di atas garis beban. Kalau garis beban ada kelas A. Cuma hanya sedikit yang disebut makanya disebut kelas A. Ini untuk menghilangkan distorsi clipping tadi ya, crossover. Jadi kecacatan pada saat perpindahan gelombang positif. Sehingga nanti operasinya disebut kelas AB didefinisikan sudut produksinya antara 180 dan 310. Sebelumnya kan 0 sampai 180.
Nah, rumus dayanya di atau tadi ya. Disipasi dayanya sama. Ini kata E, cuman aja ya. Kalau dia menggunakan apa namanya kubik, pasti dia itu adalah out dibagi 8. S berarti dia dan makanya MPP ya. Jadi mana MPP-nya, mana yang lebih besar nanti antara PCI atau ICI SC. Mana yang lebih kecil ya. Ini sama juga. Disipasi daya pada DC ini, di situ adalah di bias sama dengan ICI ya. Esensi jadi dia out dibagi sama kan. Untuk ini kan emitter ya. Nah, emitter juga. Ini contohnya. Jadi ada resistor yang bisa di apa namanya di set ya berapa disipasi dayanya atau PD-nya nanti kemudian berapa daya maksimumnya. PR-nya ini bisa di. Jadi MPP-nya tadi sama dengan ya PCC ya 20 volt 20 volt. Kemudian sama pada tadi dayanya MPP di bawah. Ini tadi ya. Coba sebagai bak udara. Disipasi daya konsisten maksimum. Dan kalau dibagi 40 karena dia RC ya. Kalau dengan RL. 20 volt dibagi dengan 40 bagi 4. Kemudian daya output maksimum ini apa tadi ya? Peak to peak ya. Jadi pada kalau RFS berarti dibagi RL saja. 20 volt bagi dengan 8 karena dia FPP dengan VCC ya. 4,0,5. Kemudian di bawah langsung harus biasnya karena ada 3 R ya, kalau tadi kan ada 2. 1 R2 ya. VCC ini VCC dibagi R1 tambah R2 tambah R3. Volt dibagi 100 tambah 15 dapat 0,6 atau 93 mili. Baru bias kalau di sini kan bias ditambah ICQ ya. ICQ-nya ICC bagi 2. Saturasinya ICQ dibagi dengan sehingga dia ICQ dibagi dengan AC ini ya. Ini average atau 175 bagi 3,4
arus totalnya adalah arus rata-rata ditambah dengan dia. Jadi 0,4 ampere. Ya, daya input DC adalah QCC kali I DC. Kali 0,1 itu 9,4 watt ya. Dan daya output maksimalnya itu diukur pada tingkat efisiensinya adalah Pout ini tadi dibagi dengan 6,5 dibagi 3%. 3% tadi yang aman kelas A. Nah, kenapa nggak kelas A untuk dayanya? Karena efisiensinya rendah. Tadi tinggi. Ya, contohnya sama. Untuk pembiasaannya tadi, karena dia di sisi inputnya ya, ada dua tegangan, dia. Ini contohnya transistornya, kita harus menggunakan transistor yang memiliki karakteristik yang sama, hampir sama ya, tidak kecil atau hampir sama. Biasanya di transistor itu sudah ada. Jika NPN-nya ini, ya pasti NPN. Jadi kita biasanya tadi menggunakan NPN 2390. Ini karakteristiknya hampir sama dengan NPN 2N. Tapi yang PNP 2N 3990 ini PNP. Yang bersama. Betanya sama. HIE-nya bersama, HFI-nya bersama, HF bersama, FA-nya dengan arus lain. Mirip. Cuma dia berbeda. Yang satu memerlukan satu daya positif, satu negatif. Kalau dia sama-sama kolektornya yang dikasih yang ini tidak negatif, ya kita balik kolektornya yang jadi kan kolektor ground ya sudah harus tidak lewat kan. Jadi kolektor ground tidak lewat karena nanti emitannya ya ada dua pas. Di sini dua jati tegangan ya. PDI, MPN, ya itu AB. Untuk menghindari tadi crossover tadi distorsi apa? Maka titik-nya sedikit di atas titik E. Ini agak susah untuk mengatur sedikit saat ini apa namanya tidak stabil. Nah, PBE yang benar di satu tempat antara 0,6 dan 0,7. Kalau nggak pas nanti dia tetap terjadi nanti distorsi apa? Walaupun lebih kecil ya. Dibandingkan dengan pada saat titik kerjanya di PC. Masalahnya, ini arus kolektor sangat sensitif terhadap perubahan. Kenapa kecil? PBE berubah sedikit, udah geser. Data menunjukkan bahwa peningkatan 0,60 milivolt akan menghasilkan 10 kali lebih banyak absorptor. Ini kan 10 kali lipat. Absorptor yang dapat diatur tadi ya. Kenapa tadi ada kedua tadi? Nah, ada yang kelas B. Jadi untuk kepada apa tadi? Tingkatan panas tadi. Tanggulang pelarian dari panas. Jadi kan ada 4 tadi ya, 2, 3, 4. Sama 20. Kebiasaan mudah untuk membuat tarik
full. Kita ambil contoh yang terakhir kita ya. Nah, apa harus kolektor biar isi tadi ya. Apa efisiensi mesinnya harus biasa dulu PCC dikurangi 2 VBE ini kan ingat. Nah, beda lagi ya. VBE ini VBE dibagi dengan 2 RS. 3 ya. 7 volt dikurangi 4 dibagi 2 dikali kan 2. Ini adalah diam ya. Isi saturasinya adalah PCQ sama dengan yang sebelumnya. Sehingga PCC per sampai dibagi 0,38. Ini arus DC-nya adalah arus bias ditambah arus rata-rata. 8 ditambah 318 dapat 0,3. Nah, daya input DC-nya adalah PCC dikali 1 volt dikali seperti arus bias dan arus rata-rata. Ini bagi bias gampang. Ini daya output maksimumnya adalah FTP tadi volt sama dengan PCC ya. PCC-nya DC-nya udah dapat, berarti dia out dibagi PDC 5 watt dibagi dengan katanya 78. Ini kalau kita ganti dengan itu mengurangi pengaruh dari panas tadi. Dia tersebut terhadap perubahan suhu dibandingkan airpad. Ada heating. Lagi tidak cukup ini driver aja. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke apa namanya filter ya. Dan nanti tetap yang hari kali ini kita ganti ya. Saya akan hari Senin. Pokoknya hari Senin juga saya akan mengadakan untuk seminar itu ya. Tapi seminar lagi hari Senin. Karena kita ganti cepat aja nanti ya. Ya Pak. Videonya bisa dilihat di itu ya. Apa namanya? Google Classroom ya. Pak, mau tanya Pak. Ya. Untuk kuliah tatap muka Pak, matkul belum dimulai Pak? Hah? Untuk kuliah tatap muka Pak.